Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Kita lanjutkan. Oke. Wah, udah 1,4 juta kan. Jari-jari kali ini memang keren banget ya. Aduh, aku salut nih. Tuhan berkatilah semua orang yang tap-tap layar. Ingatlah nama mereka dalam kerajaan-Mu ketika Engkau datang sebagai Raja. Karena juga mereka ikut melayani. Tuhan berkati. Ya. Ingatlah akan kami ya Kristus ketika Engkau datang sebagai Raja. Silakan Matthew. Halo Kak Elia. Pengen nanya, kan tadi di penjelasan di Trinitas itu bahwa Yesus adalah firman Allah Bapa. Dan saat di perjanjian lama, Allah itu berfirman kepada Abraham. Apakah Yesus juga dalam bentuk semak atau bentuk firman-firman gitu di perjanjian lama? Yang didengarkan Musa itu apa? Apa tuh Kak? Apa yang didengar para nabi di perjanjian lama? Firman. Firman. Siapa firman itu? Firman itu Yesus kalau di penjelasan Kakak. Iya. Berarti yang bertemu di perjanjian lama dengan para nabi itu siapa? Yesus. Yesus, tapi belum dalam inkarnasinya, tapi dalam teofaninya. Yang artinya teofani itu dari kata Yunani theos panero, yang artinya penampakan Allah sang firman. Makanya gini, kamu ngerti nggak? Kamu paham nggak mengapa Yesus pernah menulis di tanah di pelataran bait suci? Apa yang dia tulis di atas tanah itu? Ketika ada perempuan berzina, lalu dia menulis sesuatu di tanah. Enggak tuh. Enggak. Nggak tahu kan apa yang ditulis? Nggak tahu. Yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu adalah 10 hukum. Jadi dia mau berkata begini, akulah yang menulis hukum ketika Musa menemui aku di Gunung Sinai itu. Itu yang wow. Dia mau berkata begitu. Ingat, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia menerima 10 hukum Allah, bukan? Ya. Di atas batu. Nah, lalu Tuhan Yesus pada peristiwa itu, dia juga menulis di atas tanah yang berbatu, karena itu pelataran bait suci. Di zaman Musa, ketika Musa naik ke atas, umat Israel itu berzina rohani, karena umat Israel menyembah lembu emas. Tuhan Yesus juga sedang dihadapkan pada kasus perzinahan. Maka ketika orang-orang Yahudi itu bilang ke Yesus, gimana
cara menghadapi orang ini. Lalu Tuhan Yesus menulis 10 hukum. Dia mau mengatakan apa? Aku yang tulis itu, yang ada di dalam Musa itu, aku yang tulis. Tuhan Yesus juga pernah berkata apa? Kepada Abraham. Dia berkata apa kepada orang Yahudi? Sebelum Abraham ada, aku ada. Karena Abraham telah bersukacita melihat hariku. Ingat 3 orang yang menampakkan diri di perjanjian lama di bawah pohon terbantin kepada Abraham? Itu 2 itu malaikat, satunya itu Yesus dalam bentuk penampakan. Nah, ketika ketiga orang ini mendatangi Abraham, bukankah Abraham bersukacita sehingga dia menyuruh istrinya buat memasak buat ketiga orang ini? Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang ditemui Abraham itu. Cuma di perjanjian lama, Yesus itu menampakkan dirinya dalam bentuk penampakan. Kadang jadi api, kadang jadi tiang awan, kadang jadi malaikat, Memra Elohim, Malah Yahweh. Kadang banyak namanya juga penampakan. Dan itu sifatnya tentatif. Tapi di perjanjian baru, dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Oke. Luar biasa sih. Keren ya konsepnya tuh, kayak udah Memang terstruktur. keren. Makanya kalau ada orang menjual Yesus, aduh, dia nggak ngerti Alkitab itu. Dia nggak ngerti. Gak paham dia tuh Alkitab itu. Gitu loh. Oke. Satu lagi boleh nggak Kak Elia? Ya, apa itu? Sama kemarin itu yang Kak Elia sempat debat sama ibu-ibu, itu tuh dia tuh bilang kalau Tuhan Yesus itu nggak diperhitungkan sebagai keturunan Israel karena dari rahim Maria, bukan dari Yusuf. Itu tuh maksudnya gimana sih Kak, dia dengan tuduhan itu? Karena kan 12 suku Israel itu kan dihitungnya cowok-cowok. Dan dia bilang kayak ada anak ke-13 di suku Israel. Dia kayak bingung gitu. Ya maksudnya Yesus tidak dihitung sebagai keturunan ya orang Israel begitu. Iya, karena dia Hanya keturunan karena dari dia- Bunda Maria. Bunda Maria kan cewek. Iya, bukan dari keturunan laki-laki gitu ya. Iya. Masalahnya di zaman Yesus ada nggak yang membilang Yesus bukan keturunan Daud? Ada nggak yang Nggak menolak ada sih. Yesus itu anak Daud? Nggak ada. Dia menerima. Dan gini maksudnya, Yesus itu disebut keturunan Daud. Itu artinya apa? Dia itu secara darah, itu ada darah dari Daud. Itu berasal dari mana? Dari Maria. Maria itu keturunan Daud. Ayahnya Maria itu Eli, ibunya itu Ana. Kalau dirunut ke atas dalam silsilah Rasul Lukas, itu ke Daud. Jadi secara darah, Yesus itu dapat darahnya Daud dari Maria. Bukan dari Yosef, tapi dia bukan benihnya Yosef. Tapi kan dia adalah keturunan secara manusia jasmaninya dari Daud melalui Bunda Maria. Artinya dia tetap manusia sungguhan seperti kita pada umumnya, tapi dari jalurnya Yehuda. Makanya ada silsilahnya. Gak ada yang menolak Yesus itu bukan keturunan Daud. Dia keturunan Daud. Oh, dia nggak anak Daud karena dia benihnya bukan dari Yosef. Jadi Maria itu kalau ovumnya Bunda Maria nggak ada, bisa nggak Tuhan Yesus itu ada? Nggak bisa. Karena bersatu kan, dibuahi oleh Roh Kudus, datang dari Roh Allah itu sendiri secara ajaib di dalam rahim Bunda Maria. Berarti ya kali ya cowok yang melahirkan. betul. Berarti darah dan daging dari Tuhan Yesus Kristus itu ya dari Bunda Maria itu kan. Yang ketika dikandung dia dibuat tidak bernoda gitu loh. Jadi dia sah-sah aja. Nah, kalau ada yang tanya begitu, di mana buktinya di zaman Yesus ada yang menolak Yesus sebagai keturunan Daud? Rasul aja ngakui dia keturunan Daud. Dalam Wahyu 22 Yesus mengatakan, akulah tunas Daud yang gilang gemilang. Gitu. Oke. Udah, teman-teman yang lain mau naik juga. Thank you so much Kak Elia, God bless you. Oke, God bless you ya. Kita lanjut yang lain. Thank you. Jadi gitu ya teman-teman. Injil itu dalam sekali. Kalau kalian itu tidak mau belajar Injil, rugi.
Kalian cari buku terdalam, buku terbaik, beri nasihat apa itu, enggak ada. Khalil Gibran aja, penulis terkenal yang sangat bijaksana, itu mengutip dari Injil. Karena apa? Injil itu hikmat Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Enggak ada yang lebih dalam dari dia itu. Jadi enggak usah lah orang tinggalkan lalu jual Yesus demi aduh, kasihan ya. Makanya orang yang udah tinggalin Yesus kembali kepada Yesus, ya, kembali lagi. Berapa lama lagi engkau menolak Dia? Nah, yang sudah dengar Yesus Kristus, percayalah dengan sungguh-sungguh, ya.